Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran menghindari dosa besar. Kalian sudah tahu apa belum sih apa itu dosa besar? Yang pertama yaitu ada mencuri. Pengertian mencuri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil hak milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Biasanya dilakukan dengan secara bersembunyi-sembunyi. Yang kedua yaitu dampak mencuri. Dalam dampak mencuri yaitu ada dua dampak. Yang pertama yaitu dampak untuk si pelaku. Dan yang kedua yaitu untuk dampak korban dan ke masyarakat umum. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu dampak untuk pelakunya. 1. Mengalami kegelisahan batin. Pelaku pencurian akan selalu dikejar-kejar akan rasa bersalah. Yang kedua, mendapatkan hukuman. Apabila tertangkap, seorang pencuri akan mendapatkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, mencemarkan nama baik. Ya sudah jelas, seseorang yang telah terbukti mencuri, nama baiknya akan tercemar di masyarakat. Yang keempat atau yang terakhir, untuk dampak si pelaku yaitu merusak keimanan. Seseorang yang mencuri berarti telah rusak imannya. Jika ia mati sebelum bertobat, maka di dalam kuburnya atau di akhirat kelak dia akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Lanjut ke dampak untuk korban dan masyarakat. Yang pertama yaitu menimbulkan kerugian dan kekecewaan. Peristiwa pencurian akan sangat merugikan dan menimbulkan kekecewaan bagi korbannya. Yang kedua, menimbulkan ketakutan. Peristiwa pencurian menimbulkan rasa takut bagi korban dan masyarakat karena mereka merasa harta bendanya terancam. Yang ketiga yaitu memunculkan hukum rimba. Nah, apa sih hukum rimba itu? Nah, perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang mengabaikan nilai-nilai hukum. Apabila terus berlanjut ke memunculkan hukum rimba, di mana yang kuat akan memangsa yang lemah. Selanjutnya yaitu kita beralih ke bagaimana cara menghindari perilaku mencuri. Yang pertama yaitu dengan cara mensyukuri nikmat Allah. Manusia cenderung tak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga mereka beranggapan bahwa rizki yang dimilikinya adalah hasil dari jerih payahnya sendiri. Padahal sebenarnya rizki merupakan karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Untuk itu, perilaku mencuri merupakan salah satu perwujudan dan tidak bersyukurnya seseorang terhadap jaminan rizki yang telah Allah janjikan. Dengan demikian, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk menghindari perilaku mencuri. Yang kedua, yaitu menghormati hak milik orang lain. Islam sangat menghormati hak milik yang dimiliki oleh setiap orang. Salah satu bentuk penghormatan terhadap hak milik ini dinyatakan Al-Quran dengan larangan memakan atau menggunakan hak milik orang lain secara tidak sah. Yang ketiga atau yang terakhir tentang bagaimana cara menghindari perilaku mencuri yaitu dengan cara meningkatkan etos kerja. Dengan dilarangnya mencuri maka akan meningkatkan semangat kerja atau etos kerja dan menghindari kemalasan sehingga perilaku mencuri dapat dicegah. Berikutnya kita akan membahas hikmah larangan mencuri. Dalam hikmah larangan mencuri yaitu ada 4 hikmah. Yang pertama, terjaminnya hak milik. Seseorang akan menjadi tenang karena harta benda yang diperoleh terlindungi dari pencurian. Yang kedua, setiap orang akan termotivasi untuk bekerja keras sehingga terhindar dari perilaku mencuri. Yang ketiga, terjaminnya tata kehidupan sosial yang damai dan harmonis.
Yang keempat atau yang terakhir yaitu dengan adanya ancaman hukum bagi pelaku pencurian, maka orang akan hati-hati dan tidak melakukan pencurian. Oke, lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang larangan durhaka kepada kedua orang tua kita. Nah, yang pertama yaitu larangan durhaka kepada kedua orang tua. Jasa kedua orang tua terhadap anak sangat besar sekali, bahkan tidak dapat dinilai dengan apapun. Seseorang ibu telah mengandung anaknya dalam keadaan yang lemah dan susah. Dia menyambung nyawa untuk melahirkan anaknya, kemudian memelihara dan menyusui dengan penuh kelelahan dan perjuangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan penuh susah payah. Berikutnya kita akan membahas bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua. Yang pertama yaitu mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka, seperti atau semacamnya, membentak atau bersuara keras kepada kedua orang tua, itu tidak diperbolehkan ya. Yang kedua, bermuka masam dan cemberut kepada orang tua. Yang ketiga, mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, memandang sinis kepada kedua orang tua. Yang kelima, malu menyebutnya mereka sebagai orang tua kita. Yang keenam, memberatkan kedua orang tua dengan banyak permintaan, seperti minta ini, minta itu, dan minta yang lainnya. Itu tidak boleh seperti itu. Kita harus mengerti bagaimana kondisi keadaan orang tua kita. Yang ketujuh yaitu bagi laki-laki yang sudah menikah lebih mementingkan istri daripada orang tua. Itu tidak boleh, karena laki-laki itu harus tetap bertanggung jawab kepada kedua orang tuanya. Yang terakhir yaitu melantarkan orang tua ketika masa tua atau saat membutuhkan anaknya. Jadi itu tadi bentuk perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Berikutnya kita akan membahas dampak durhaka kepada kedua orang tua, yaitu ada 3. Yang pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan ridho terhadap seseorang jika orang tua kita ridho. Dan apabila orang tua murka, maka Allah pun juga akan murka kepada kita. Yang kedua, disegerakan untuk mendapatkan azab di dunia. Seorang anak yang durhaka kepada ibunya tidak hanya mendapatkan dosa, namun Allah akan menimpakan dosa kepada anak tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu terhalang masuk surga. Allah mengharamkan seseorang yang durhaka kepada orang tuanya untuk masuk surga. Jadi jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita ya anak-anak. Baik, kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu materi tentang meninggalkan sholat. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu kedudukan sholat. Sholat merupakan salah satu rukun Islam dari kewajiban terbesar setelah kedua, yaitu apa? Yang pertama, syahadat. Jadi sholat adalah rukun Islam yang kedua. Jadi sangat penting sekali sholat bagi kita, yaitu setelah syahadat. Yang kedua, dampak meninggalkan sholat. Pertama, menyebabkan kesesatan. Sholat adalah sarana komunikasi kepada Tuhan. Tentunya harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan Islam menempatkan sholat sebagai tiang agama. Maka ibadah sholat itu sangat penting sekali. Orang yang melaksanakan sholat akan mendapatkan petunjuk dari Allah, dan yang meninggalkannya akan mendapatkan kesesatan. Yang kedua, dihukum sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Gimana sih maksudnya orang yang mendapatkan kecelakaan itu? Nah, orang yang melalaikan sholat berarti telah melalaikan tugas utamanya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang semacam ini disebutnya sebagai orang yang akan mendapatkan kecelakaan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu diancam masuk neraka. Jadi orang yang meninggalkan sholat sudah jelas
akan masuk ke dalam, ya betul, akan masuk ke dalam neraka. Baik, kita akan beralih ke materi yang keempat, yaitu memakan harta anak yatim. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang larangan memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim dengan batil sangat diancam atau dikecam dalam Islam dan digolongkan ke dalam dosa besar. Di antara kewajiban wali terhadap anak yatim yang menjadi tanggungannya adalah mengurusnya dan mengurus hartanya dengan sebaik-baiknya. Ketika anak yatim itu telah dewasa dan mampu mengurus hartanya sendiri, hendaklah dia menyerahkan harta tersebut kepada si yatim. Berikutnya kita akan membahas tentang dampak memakan harta anak yatim. Dampaknya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu diancam masuk neraka. Memakan harta anak yatim dengan zalim diibaratkan seperti orang yang mengisi perutnya dengan bara api, dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Sungguh sangat mengerikan, bukan? Yang kedua yaitu tergolong orang yang melakukan dosa besar. Memakan harta anak yatim secara zalim merupakan salah satu perbuatan yang dikategorikan dosa besar. Oke, kita memasuki ke materi yang terakhir, yaitu pembahasan tentang korupsi. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang apa sih pengertian korupsi itu. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok atau melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadiannya. Dan secara terminologi, korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas tentang bahaya korupsi. Bahaya korupsi yaitu ada 4. Yang pertama yaitu menyebabkan kehinaan dan siksa api neraka. Korupsi juga menjadi penyebab dari kehinaan serta siksa api neraka di hari kiamat. Yang kedua, menyengsarakan rakyat. Karena apa? Karena kepercayaan yang telah diberikan rakyat kepada pemerintah atau kepada si oknum itu, oleh karenanya dikorupsi, maka kehidupan rakyat menjadi menderita dan tidak terurus. Yang ketiga, terhalang masuk surga. Sudah jelas seseorang yang korupsi atau menggunakan kepentingan umum untuk kepentingan pribadinya, itu sudah jelas akan terhalang masuk surga. Yang keempat atau yang terakhir yaitu doanya tidak dikabulkan. Pembahasan yang ketiga dalam korupsi yaitu tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama, strategi preventif. Strategi ini merupakan upaya pencegahan agar seseorang tidak terjerumus ke dalam perilaku korupsi. Termasuk di dalam strategi ini adalah meningkatkan kesadaran terhadap bahaya korupsi melalui penyuluhan-penyuluhan hukum, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu strategi deduktif. Strategi ini dimaksudkan untuk membuat sistem deteksi dini atas tindakan korupsi, sehingga apabila ada indikasi perbuatan korupsi akan dengan cepat terdeteksi sehingga tidak sampai kepada tindakan korupsi yang lebih besar. Berikutnya yaitu strategi represif. Strategi ini harus dan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan sanksi hukum yang maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi, sehingga akan menimbulkan efek jera. Nah, ini saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, kita sambung di lain hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.